Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 29 Agustus 2024. Perayaan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, martir. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yeremia, bab 1, ayat 17 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepadaku, Yeremia, "Baiklah engkau bersiap, bangkitkanlah dan sampaikanlah kepada umatku segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sungguh, pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imam dan rakyat negeri lain. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan ayat 29. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, "Tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Lalu ia cepat-cepat pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah pinggan." Sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Yeremia
dipanggil dan dipilih Tuhan menjadi hambanya, Yohanes mengalami ketakutan yang besar. Ia membayangkan bahwa musuh-musuh akan memeranginya hingga hidupnya binasa dan mati. Karena itu ia mengajukan banyak alasan kepada Tuhan. Aku tidak biasa bicara di hadapan orang banyak. Aku terlalu muda. Meskipun Yeremia telah mengungkapkan banyak alasan, Tuhan tetap memilih dia. Tuhan bisa melihat rasa takut yang ada dalam hati Yeremia. Karena itu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan takut pada mereka semua." Kisah dalam Injil hari ini menampilkan sosok Yohanes Pembaptis yang berani menyatakan kebenaran di hadapan Herodes, si penguasa yang otoriter dan kejam. Keberaniannya menyatakan kebenaran harus dibayar mahal dengan nyawanya. Yohanes rela berkorban demi menyatakan kebenaran. Bagaimana dengan kita? Apakah kita kecut, ragu, dan takut ketika menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang kejam, otoriter, dan tak berperasaan? Apakah kita juga takut, cemas, dan bimbang ketika menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup kita? Kita adalah pengikut Kristus, bukan pengikut para pengecut. Kristus telah mati untuk kita demi kebenaran. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita sebagai pengikutnya untuk terus bersaksi tentang kebenaran. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah kami saksi kebenaran-Mu di tengah dunia ini. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.